Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan, berikan bagi setiap kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kita, pujian kita, penyembahan kita, rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan atas hidup kita, betapa luar biasanya Tuhan atas hidup kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang mulia. Dia Tuhan yang layak terima segala pujian, penyembahan, pengagungan dari setiap kita. Layaklah setiap kita pagi hari ini datang dengan rasa syukur kita, berikan yang terbaik, pujian yang terbaik, pengagungan yang terbaik, rasa hormat kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari. Kembali kami datang di hadapan Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hari yang indah, hari yang luar biasa Tuhan berikan, sediakan Tuhan, percayakan atas kami. Pagi hari ini juga Tuhan adalah hari Tuhan di mana Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Waktu yang terbaik Tuhan, saat yang terbaik Tuhan kami datang di hadapan Kau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan segala kondisi Tuhan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan, datang dengan kerinduan Tuhan, karena mereka ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan, karena mereka ingin bersyukur Tuhan, karena mereka ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kerinduan mereka, rasa haus, lapar mereka Tuhan akan Engkau Tuhan. Kau puaskan ya Tuhan. Dengan hadirat dan kuasa-Mu Tuhan, turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami dimerdekakan Tuhan, kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan Tuhan. Kami diberikan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan dan persembahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari mulai pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah setiap pujian kami buat pagi hari. Amin. Ya sungguh indah
baik Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Cinta-Mu Tuhan atas kami Tuhan, kasih-Mu atas hidup kami Tuhan, sungguh luar biasa Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Kau selamatkan kami, Kau tebus dosa kami.
disembah, diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Sebab tidak ada pribadi yang luar biasa yang seperti Engkau, Tuhan, yang begitu peduli, yang begitu kasih atas setiap kami, Tuhan. Bahkan Kau rela memberikan nyawa-Mu, Tuhan, bagi setiap kami, Tuhan, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan, menjadikan kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan. Kami dibebaskan, kami dilepaskan, Tuhan, dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau adalah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami mau terus memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau, Tuhan. Bukan hanya di tempat ini saja, Tuhan, kami memuji dan menyembah dan mengagungkan Engkau, Tuhan. Tapi saat kami hidup, Tuhan, di luar sana, Tuhan, hidup kami menjadi pujian, Tuhan. Hidup kami, Tuhan, boleh dipakai, Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau, mengagungkan Engkau, Tuhan, menghormati Engkau, Tuhan. Sehingga, Tuhan, firman-Mu berkata, setiap lutut akan berlutut, setiap lidah akan mengaku, Tuhan, mengakui Kau, Tuhan, dan Juru Selamat kami, Tuhan. Karena Kau menjadikan kami terang, Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, Tuhan. Kami mau terus serahkan, Tuhan, setiap ibadah kami, Tuhan, ke dalam tangan Kau. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh memberikan salam, mendirikan di depan belakang kita, katakan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Selamat hari Minggu. Haleluya. Mari kita sambut kehadiran Tuhan Juru Selamat. menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang dengan segala pujian kami. Pagi hari ini kami datang dengan segala rasa syukur kami Tuhan kepada Tuhan kami. Perjumpaan kami dengan selamat keluarga lain.
Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8. Dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak tinggal di dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita boleh terus tetap mengikut Dia. Dan saat kita mengikut Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan, tetapi setiap kita sudah diberikan kuasa, setiap kita sudah diberikan talenta karunia untuk kita boleh memiliki terang hidup. Biarlah setiap karunia, talenta, kelebihan, apapun yang sudah Tuhan persiapkan atas setiap kita, itulah yang bisa menjadikan kita terang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Dan orang boleh melihat ada terang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita melakukan kehendak Tuhan, mengikut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bercahaya Tuhan di tengah-tengah kegelapan Tuhan. Berikan kami kuasa, berikan kami Roh Kudus Tuhan, berikan kami kasih dan hati yang lebih lagi Tuhan, untuk kami terus menjadi terang yang terus tetap bercahaya Tuhan, seperti bintang-bintang Tuhan, menerangi Tuhan kegelapan malam. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang
Terima kasih Bapak. Orang tidak akan menaruh kita di bawah kaki, tetapi dia akan menaruhmu di atas kaki, supaya terang itu boleh kelihatan. Terima kasih. Kami mau terus diberikan kuasa oleh Engkau Tuhan, untuk kami dan menjadi terang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan saat ini. Melihat kami Tuhan, hati kami Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat Tuhan. Dan kami akan hidup Tuhan dengan terang firman-Mu. Jadikan kami lebih baik lagi Tuhan, jadikan kami lebih dewasa lagi, jadikan kami lebih maju lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Engkau. Mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, direnungkan dan dilakukan firman bangsa. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur buat kesempatan pada hari ini kembali kita datang beribadah bersama-sama untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berbagi pada saudara tentang apa yang telah saya siapkan mengenai satu topik yang menarik untuk kita bahas, yaitu hidup menjadi terang Kristus. Tadi di dalam pujian kita sudah katakan kali-kali cahaya, terang, dan itu ada kaitannya dengan firman Tuhan yang akan saya bagikan. Sekali lagi, tema yang akan saya bagikan kepada saudara, kepada kita semua yang ada di tempat ini, hidup menjadi terang Kristus. Sama-sama katakan, hidup menjadi terang Kristus. Saudara, apakah yang kita bayangkan ketika mendengar kata terang? Boleh ada di antara bapak saudara yang mau kasih jawaban? Apakah yang kita bayangkan ketika mendengar kata terang? Lampu, oke. Dan tentu ada banyak jenis-jenis atau alat yang mungkin memancarkan terang. Iya, betul sekali. Lampu, dan ada matahari, ada bintang. Tetapi saya di sini bukan berbagi tentang lampu. Di sini saya bukan mau berbagi tentang bintang atau matahari. Saya mau berbagi tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan di dalam kitabnya, yaitu tentang terang. Terang itu tentang perbuatan kita yang akan kita pancarkan di dunia ini. Saya akan mulai dengan satu ilustrasi. Saudara dapat lihat di layar. Ini ibaratkan panggung teater. Ini adalah panggung yang pada saat lampu sorotnya itu belum dinyalakan. Lalu dilanjut dengan ketika dinyalakan lampu sorotnya, ada cahaya yang terpancar, sehingga setiap penonton yang ada di dalam ruangan tersebut menjadi fokusnya kepada cahaya yang disorot tersebut, kepada objek yang disorot oleh cahaya tersebut. Oleh sebab itu, kita sama-sama ketahui, seringkali kita menemukan cahaya itu pada saat kegelapan, betul?
Saya rasa kalau cahaya itu bercahaya di cuaca atau keadaan yang terang, itu bukan cahaya yang sesungguhnya yang saya maksud. Itu hanya menambah cahaya. Tetapi cahaya yang saya maksud di dalam perumpamaan atau ilustrasi ini, itu cahaya yang muncul di dalam kegelapan. Saudara, ketika lampu ini padam semua, kita matikan semua, tentu kita akan melihat sekitar kita itu gelap semua. Tetapi pada saat lampu dinyalakan, muncullah cahaya. Muncullah cahaya di dalam keadaan yang gelap, sehingga tidak lagi gelap. Betul? Nah, oleh sebab itu, saya mengutip ayat Alkitab di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 5 ayat 13 maksud saya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita akan baca sama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membacanya dengan bergantian. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Di sini dengan judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Saya akan bacakan di ayat 13. Saudara nanti akan lanjut di ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Kota yang tidak mungkin bersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Iya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini adalah satu perikop Bapak Ibu Saudara. Ini saya kutip dari perjalanan Kristus yang khotbah di atas bukit. Khotbah di bukit. Di dalam Alkitab mencatat di pasal 5, Matius pasal 5 sampai 7, sampai pasal 7, itu menceritakan tentang ajaran-ajaran Kristus atau khotbah Kristus. Khotbahnya Yesus di bukit. Dan di situ ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada banyak orang yang mendengar secara langsung tentang ajaran-ajaran Kristus. Dan itu sangat menarik, di mana orang banyak berbondong-bondong karena pengajarannya itu sangat penuh dengan hikmat. Tidak ada orang yang memiliki pengajaran seperti Kristus lakukan. Sehingga ada banyak orang yang tertarik, berbondong-bondong datang kepada dia. Konteks khotbah di bukit itu adalah salah satu pengajaran terpenting di dalam Injil Matius yang berisi ajaran moral dan spiritual yang disampaikan oleh Kristus. Pada saat khotbah di bukit disampaikan oleh Yesus, ada banyak pengetahuan ilahi yang didapatkan oleh banyak orang yang datang mendengarkan ajarannya. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk mereka, kesempatan yang baik untuk mereka datang kepada Kristus. Karena supaya mereka mendapatkan pengetahuan ilahi, mereka dapat menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, untuk fokus kita yang akan saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Saya akan bacakan kepada saudara, kepada kita semua. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, saudara, ketika saya menyampaikan di tema yang di awal itu menjadi terang Kristus, saya bukan berbicara tentang cahaya, tetapi kita dapat sama-sama belajar di ayat 16. Di situ kita langsung dapat
apa maksud terang yang disampaikan oleh Yesus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang dimaksud oleh Kristus bahwa kita adalah terang dunia? Di slide yang selanjutnya, saya menuliskan bahwa kamu adalah terang dunia, dengan arti panggilan untuk hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia. Terang dapat kita wujudkan dengan perbuatan baik kita saudara. Terang dapat kita buktikan dari sikap dan karakter kita sehari-hari. Jadi terang bukan saya meminta saudara membawa lampu banyak-banyak supaya terang, bukan seperti itu. Tetapi terang yang dimaksud oleh Kristus adalah perbuatan kita. Saudara, kita sama-sama mengetahui ada banyak tantangan-tantangan di dunia ini, betul? Ada banyak perbuatan-perbuatan yang rusak, yang tidak mencerminkan Kristus. Dan yang paling parahnya Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya ditemukan di dalam orang yang tidak percaya Kristus, tetapi di dalam orang yang percaya Kristus pun itu masih ada. Terang itu tidak muncul saudara. Terang itu seakan-akan disembunyikan, seakan-akan redup gitu. Saudara, kita sama-sama mengetahui kita memiliki identitas sebagai agama Kristen. Kristen yang artinya pengikut Kristus. Pengikut artinya siapa yang kita ikuti, kita harus mengikuti, mencontoh sang pengikut tersebut. Kita harus mengikuti orang yang memimpin kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi kita tidak mengikuti apa yang ia lakukan, apa yang ia mau, ada masalah itu dengan pengikut kita. Ada masalah dengan identitas yang kita miliki saat ini. Coba renungkan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya tadi sampaikan. Kegelapan yang diumpamakan seperti perbuatan yang tidak memancarkan Kristus, itu tidak hanya ditemukan di dalam orang yang non-Kristen. Orang Kristen pun masih ada kita temukan hidupnya yang gelap mungkin, perbuatannya yang tidak mencerminkan Kristus mungkin. Tentu ada banyak. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, kalau pesan saya yang baru saja saya sampaikan kepada saudara itu menegur kita sama-sama koreksi diri kita. Karena ini penting saudara. Ini penting. Ini penting untuk kita koreksi, ini penting untuk kita evaluasi supaya terang itu benar-benar terpancar dengan baik sesuai dengan apa yang Kristus mau. Oleh sebab itu, saya ingin berbagi tentang 3 poin yang akan saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, hidup menjadi terang Kristus, kita harus memiliki dan kita harus menyadari bahwa kita memiliki identitas sebagai terang dunia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Ini menjadi salah satu referensi yang saya kutip untuk memperjelas akan identitas kita. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dapat pengetahuan, dapat yang diingatkan kembali. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Coba renungkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Apakah terang hidup
yang kita miliki itu, yang kita sudah dapatkan dari Kristus, masih tetap bercahaya? Apakah identitas yang kita miliki sebagai terang dunia, apakah tetap bercahaya? Tadi saya katakan bahwa arti terang dunia itu adalah menjadi panggilan saksi Kristus, yang dimana kita harus memancarkan perbuatan-perbuatan baik, kasih kepada sesama kita, kasih kepada Tuhan kita. Itu yang harus kita pancarkan, sehingga itu dapat disebut menjadi terang. Saudara, mungkin saudara masih ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rosalim Boru Sihombing, yang dimana beliau sempat menyinggung ada banyak sekarang peristiwa yang kita temukan di dalam Kristen, hanya sekadar Kristen saja. Kalau bahasa familiarnya Kristen KTP. Betul saudara? Kristen KTP. Ketika ditanya kamu Kristen, ya Kristen. Coba lihat KTP. Apakah kamu hidup sesuai dengan Kristen yang sejati? Di situ dia bingung. Di situ dia bingung untuk menjelaskan, menjawab. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, coba kita koreksi diri kita. Saya mencoba kembali untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rosalim. Apakah Kristen yang kita miliki saat ini, identitas Kristen yang kita miliki saat ini, hanya sekadar formalitas? Apakah kita sudah mewujudkan Kristen yang sejati? Apakah kita sudah menunjukkan dari kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah menunjukkan sebagai pengikut Kristus yang sejati? Atau belum? Kalau ini ditemui di dalam diri kita yang ada di tempat ini, yuk kita sama-sama koreksi. Sekali lagi, di dalam Kristus kita memiliki identitas sebagai terang dunia. Lalu dilanjut dengan yang kedua, menjadi terang melalui perbuatan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, terang bukan bermaksud saya menyampaikan untuk saudara bahwa lampu banyak menyibukkan, tapi menjadi terang melalui perbuatan baik. Saudara, saya mau sampaikan, dan mungkin bagi saudara sama-sama kita mengetahui bahwa berbuat baik itu kadang-kadang kita seakan-akan kita rugi, betul? Pada saat kita terus berbuat baik, seakan-akan kita dirugikan gitu. Seakan-akan tidak ada upah yang kita dapatkan dari perbuatan baik yang kita lakukan, betul? Tetapi di dalam Kristus, saudara, tanpa kita sadari, kita sedang memancarkan pribadinya di dalam perbuatan kita. Kita sedang mencerminkan Kristus di dalam diri kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu Saudara ketika melakukan perbuatan baik kepada orang yang mungkin sudah berkali-kali mengkhianati saudara, sudah berkali-kali membuat curang kepada saudara. Saya nggak tahu. Tetapi saya mau tegaskan, tetaplah setia di dalam melakukan perbuatan baik. Saudara, kalau motivasi kita benar di dalam berbuat baik, saya rasa respon dari orang yang kita berbuat baik itu tidak akan menjadi masalah besar bagi kita. Itu tidak akan menjadi, udah besok berbuat baik lagi. Itu tidak bakalan seperti itu lagi ke depannya. Tetapi ketika kita memiliki motivasi yang benar di dalam melakukan yang terbaik, melakukan perbuatan baik, saya rasa apapun tantangannya, kita akan tetap melakukannya. Amin. Apapun rintangannya, apapun respon dari orang itu, kita akan terus melakukan yang terbaik. Kita akan tetap setia berbuat baik. Saudara, saya ingin menyampaikan sederhana. Di dalam pekerjaan saudara, kita sama-sama mempunyai profesi. Orang tua memiliki profesinya masing-masing. Anak muda, pemuda remaja memiliki profesinya sebagai sekolah, kuliah. Dan ada banyak pelayan-pelayan Tuhan juga yang memiliki profesinya sebagai pelayan Tuhan.
kita memiliki profesi masing-masing. Sekali lagi, tadi saya sempat singgung bahwa perbuatan baik itu kita harus nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam peran kita sebagai siswa, sebagai murid. Apakah kita masih tetap melakukan perbuatan baik untuk memancarkan cahaya itu? Saudara, saya mau sampaikan, ketika saudara sudah berupaya untuk berbuat baik, untuk setia berbuat baik, lalu ada orang lain yang berbuat curang di dalam pekerjaan yang saudara lakukan, jangan pikirkan mereka, tetapi pikirkan Kristus. Arahkan pikiran kita, arahkan hati kita kepada Kristus. Supaya apa? Supaya ada kasih yang akan kita lakukan selanjutnya. Tetapi ketika kita memikirkan orang yang sudah berbuat curang kepada kita, yang timbul itu bukan kasih, saudara. Yang timbul itu adalah dendam. Yang timbul itu adalah amarah. Betul? Bukankah seperti itu? Misalnya, saudara, ketika saudara berbuat baik dengan saya, lalu saya berbuat curang kepada saudara, dan saudara fokusnya kepada saya, bukan Kristus, pasti ke depan saudara akan memiliki dendam. Yang mungkin dendam sederhana adalah saudara tidak menyapa saya, yang dimana tiap minggunya saya melihat senyum saudara yang manis itu, tetapi ketika saya berbuat curang kepada saudara, lalu minggu depannya saudara cuek dengan saya. Bukankah seperti itu hasil ketika saudara memikirkan saya yang sudah berbuat curang? Tetapi saya percaya, saudara, ketika kita terus hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan, perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan baik, apapun respon orang, kita akan tetap melakukannya dengan setia. Karena ada Tuhan yang kita sembah, yang kita takuti, yang kita hormati sebagai Raja, sebagai Tuhan, yang dimana kita juga mempercayai sesuatu, yang mempercayai namanya kuasa Roh Kudus yang kembali mengingatkan kita. Ampuni dia, maafkan dia, jangan membenci dia. Saudara, begitu juga dengan saudara yang mungkin lanjut usia. Apa sih contoh sederhana yang saudara bisa lakukan untuk menjadi terang dunia? Saya mau sampaikan, saudara hanya didiam di dalam rumah, lalu saudara mendoakan orang yang mungkin ada di sekitar saudara, mendoakan dunia yang tanda kutip dunia yang gelap, yang ada banyak kejahatan-kejahatan yang kita temukan. Sekali lagi saya mau berpesan, saudara, buat opa, oma, dan orang tua yang lanjut usia, hal sederhana, hal praktis yang bisa kita lakukan untuk kita tetap bercahaya, menjadi terang dunia. Kita cukup diam di rumah, kita berdoa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita doakan mereka, kita doakan pemimpin-pemimpin kita, kita doakan, ada banyak topik-topik doa atau pokok-pokok doa yang mungkin bisa kita doakan. Itu akan menunjukkan suatu terang yang terpancar dari diri kita. Karena saudara, opa oma yang lanjut usia tentu terbatas untuk melakukan aktivitas, betul? Dengan keadaan fisik yang mungkin tidak lagi muda, sehingga terbatas untuk melakukan mungkin atau penginjilan atau berbuat baik, bansos itu mungkin terbatas. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita cukup diam di rumah, kita berdoa, kita doakan gembala kita mungkin, kita doakan para pelayan-pelayan kita mungkin, kita doakan gereja kita. Itu. Dan saya percaya mungkin orang lain tidak melihat opa, oma, atau bapak ibu yang berdiam diri di dalam rumah untuk berdoa. Tetapi saya mau katakan, Tuhan melihat. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Dan secara tidak langsung, Tuhan sedang berbisik kepada kita. Tuhan sedang berbisik kepada saudara. Kamu adalah terang dunia. Jadi tidak perlu harus banyak hal atau banyak peran yang harus kita lakukan supaya kita disebut terang. Tidak. Sekecil apapun itu,
asalkan itu mencerminkan Kristus, saya percaya itu adalah terang, sekecil apapun itu. Di dalam anak-anak muda, teman-teman pemuda remaja, kita mempunyai circle kita masing-masing. Kita mempunyai pergaulan kita masing-masing. Saya nggak tahu pergaulan apa yang sedang kita hidupi saat ini. Apakah pergaulan buruk atau pergaulan baik? Tetapi saya mau berpesan kepada saudara, kepada teman-teman pemuda remaja. Terus pancarkan cahaya itu. Terus pancarkan terang itu. Ketika ada teman kita yang mungkin berbuat curang kepada kita, tetaplah berbuat baik. Tetaplah setia untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena itu penting. Dari situlah orang dapat melihat bahwa kita sedang mencerminkan Kristus. Bahwa kita sedang memancarkan cahaya, memancarkan terang yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman pemuda remaja, saya tahu ini berat untuk kita untuk melakukannya. Apalagi di usia kita saat ini mungkin keegoisan itu sangat tebal, betul? Membuat kita semakin nanti aja deh, sehingga menunda. Mungkin seringkali itu muncul di dalam diri kita. Tetapi saya mau berpesan kepada kita semua, kepada khususnya teman-teman pemuda remaja, tetap pancarkan itu. Jangan merasa dirugikan, jangan merasa tidak adil Tuhan. No, Tuhan akan memperhitungkan itu, dan Tuhan akan mengapresiasi itu. Dan ketika kita setia di dalam melakukannya, jangan kaget dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan mempromosikan kita menjadi anaknya Tuhan. Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tentu ada banyak tantangannya, ada banyak tantangan. Tetapi saya mau berpesan ini, sikap hati. Ini kita tetap jaga sikap hati. Ketika sikap hati kita tetap di dalam Kristus, apapun tantangan yang mencoba menserang kesetiaan kita di dalam berbuat baik, saya percaya itu akan mentang. Karena ada Kristus di dalam diri kita. Saudara, kita sama-sama mengetahui secara kecil di Indonesia, kita di sini adalah minoritas, betul? Khususnya di Kuningan, bahasa Indonesia ya, Indonesia terlalu luas banget ya. Kuningan, saudara, kita masih tetap minoritas di sini. Apakah kita mau tetap setia? Apakah kita mau terus memancarkan terang di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang seperti saya tadi sobat sampaikan di dalam pekerjaan saudara. Saya kasih sedikit kesaksian atau pengalaman saya, yang dimana pada saat saya kumpul atau saya sedang ada di dalam keramaian orang, saya lihat ada seorang bapak-bapak yang membutuhkan bantuan, dan itu secara langsung saya tergerak untuk menolongnya, saudara. Dan kita sama-sama sepakat itu adalah perbuatan baik. Saya menolong bapak itu, lalu secara tidak langsung saya sadar tidak sadar kan ada banyak orang yang melihat, betul? Dan sekiannya banyak orang, tapi cuma saya yang tergerak untuk melakukan pertolongan kepada si bapak yang butuh pertolongan. Dan saya mau sampaikan, ketika orang lain melihat itu, itu akan menjadi suatu inspirasi bagi mereka. Wah, hebat tuh anak muda, gitu, betul? Tapi bukan saya yang hebat, tapi di mana Kristus yang aktif, yang saya kembali aktifkan, yang terus saya aktifkan untuk saya memancarkan Kristus di dalam diri saya. Itu sebabnya nanti saya berpesan kepada saudara, jika saudara ada di mana keadaan itu sedang di dalam keramaian banyak orang, lalu kita menikmati orang berlewat, bersilih berganti gitu ya, terus ada di mana seseorang yang butuh bantuan kita, coba itu praktekkan saudara. Pak, bisa saya bantu?
silakan terus dibantu. Dan orang yang melihat kita, wah, memang dia nggak menyebutkan secara langsung, oh hebat, nggak gitu. Tetapi di hatinya pasti dia terinspirasi dengan perbuatan kita. Amin. Dan itu contoh-contoh sederhana yang bisa saya sampaikan. Dan tentu kita memiliki contoh-contoh yang mungkin lebih luas. Dan ada banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Saya lanjut di poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah panggilan untuk memuliakan Tuhan. Dimana saya tadi sempat singgung di dalam arti terang Kristus adalah panggilan untuk mencerminkan atau menjadi saksi Kristus. Saya mau tanya, seberapa banyak kita ketika berbuat baik motivasinya untuk Tuhan? Seberapa banyak kita ketika berbuat baik motivasinya untuk memuliakan Tuhan? Atau masih adakah kita ketika kita berbuat baik motivasinya untuk kita diri sendiri? Wah, supaya saya dilihat hebat, supaya saya dilihat jago gitu ya, supaya saya dilihat itu si paling baik gitu ya. Tentu ada banyak, tentu ada dua motivasi itu, arahnya ke Tuhan atau arahnya ke diri sendiri. Dan di poin yang ketiga ini, panggilan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau tegaskan kepada saudara, cara kita mencerminkan terang yang sudah Tuhan nyatakan, terang yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, itu motivasinya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kita sendiri, saudara. Bukan supaya kita dilihat orang, wah keren, supaya kita dilihat orang, wah hebat, bukan. Tetapi kita harus mencerminkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan itu kita harus lakukan berkali-kali. Jadi jangan terganggu. Seringkali gini, saudara, seringkali kita temukan begini. Pada saat kita berbuat baik, terus motivasinya awalnya nih untuk Tuhan ya. Awalnya untuk Tuhan. Tetapi ketika ada respon orang lain, wah, sok hebat. Atau respon orang lain atau komentar orang lain yang buruk. Dan hasilnya seringkali kita berubah motivasinya. Sehingga udah gak mau lagi memberi misalnya. Udah gak mau lagi berbuat baik. Betul seperti itu? Seringkali terganggu tuh motivasinya ketika ada respon dari orang lain. Sehingga tadi saya sempat sampaikan, hati kita, pikiran kita terus terpancar kepada Tuhan. Jangan arahkan pikiran kita, hati kita kepada orang yang berkomentar. Karena itu akan mengganggu motivasi kita di dalam memuliakan Tuhan. Tetapi ketika hati kita dan pikiran kita itu terpancar kepada Tuhan, saya percaya apapun tantangan kita, apapun komentar orang lain, buruk, bahkan seburuk apapun, saya percaya di dalam hati saudara, saya tetap ingin mencerminkan Kristus, betul? Karena kita fokusnya kepada Tuhan, saudara. Dan itu yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus yang kita telah disebut sebagai terang dunia. Ayo kita sama-sama membuktikan di dalam kehidupan kita secara nyata, di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan kita. Kita cerminkan Kristus. Kita cerminkan Yesus yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Saudara, memang butuh perjuangan. Tetapi yang saya mau sampaikan kembali, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menguatkan kita. Ada Tuhan yang mengingatkan kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita motivasinya buruk, dalam tanda kutip buruk. Saya rasa gak lama tuh perbuatan baik itu akan redup. Gak lama tuh perbuatan baik itu akan berubah. Yuk, kita arahkan, kita fokuskan hati dan pikiran kita tetap kepada Tuhan. Sehingga aktivitas yang kita lakukan, kehidupan nyata yang kita lakukan sehari-hari, semuanya adalah perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan. Untuk kita sama-sama saling mengasihi. Mungkin kita mulai dari lingkungan kita, tetangga kita mungkin. Kita mulai terapkan pelan-pelan ke situ. Dan lambat laun nanti kita akan lebih luas lagi
jangkauannya. Kita akan berbuat baik untuk banyak orang. Mungkin seperumahan yang kita miliki, yang ada di tempat kita tinggal. Begitu. Baik saudara, tentu sederhana, betul, untuk kita melakukan perbuatan baik. Secara pikiran sederhana, secara pengetahuan itu sederhana. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah daging yang mungkin malas, yang mungkin menunda-nunda. Tapi saya mau ingatkan, jangan menunda kebaikan. Jangan menunda apa yang sudah Kristus gerakkan dalam hati kita, supaya itu tidak menjadi tumpul gitu loh saudara. Karena kalau kita tumpul dan keseringan menunda, itu jadi tumpul. Kalau dalam terang dan gelap itu menjadi gelap, menjadi redup tuh. Ibaratkan satu lilin yang dikelumpupi oleh satu tempurung, atau ada alat atau benda yang menutupinya, sehingga tidak memancarkan keluar. Sekali lagi, jika saudara dan saya digerakkan untuk berbuat baik, itu adalah salah satu langkah praktis, langkah yang simpel untuk kita mencerminkan Kristus. Ya, bukan hanya kepada kita sesama umat Kristen, tetapi kepada non-Kristen kita perlu melakukan itu. Amin. Tentu kita mendapatkan tugas yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu pernyataan. Hidup sebagai terang Kristus adalah panggilan setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang memancarkan terang. Memancarkan apa saudara? Memancarkan terang. Ya, saudara, saya mau ingatkan, kita dipanggil hidup untuk memancarkan terang, bukan untuk hidup semaunya. Karena kalau hidup semaunya, seringkali yang kita pancarkan itu bukan terang Kristus, tetapi kepentingan kita sendiri. Sekali lagi, ingat saudara, ingat dan renungkan. Kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang memancarkan terang, lalu memberikan dampak positif. Seperti yang tadi sempat saya singgung, bahwa kita nggak harus melakukan banyak peran untuk memancarkan terang yang sejati. Kecil pun langkah yang kita lakukan, kecil pun contoh sederhana yang kita dapat lakukan, itu tetap menunjukkan bahwa kita memancarkan terang, bahwa kita memberikan dampak yang positif. Ya, jadi nggak harus saudara jadi pendeta, lalu saudara berbuat baik ke banyak orang, enggak. Siapapun kita, siapapun saudara, tentu ada banyak langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak yang positif. Amin. Oleh sebab itu, ini menjadi PR buat kita, ini menjadi tugas bagi kita. Lalu menuntun orang lain kepada kemuliaan Tuhan. Yang tadi saya sampaikan, secara tidak langsung orang akan terinspirasi dengan perbuatan baik kita, sehingga mungkin bisa dengan kuasa Roh Kudus, di mana menjamah orang tersebut. Siapa dia? Pelajaran apa yang ia dapatkan sehingga dia tetap mau melakukan kasih meskipun keadaannya tidak mendukung? Siapa dia? Siapa Tuhannya? Dan itu akan menuntun orang yang menyaksikan perbuatan baik kita kepada kemuliaan Tuhan. Percaya saudara, percaya. Lalu hidup yang mencerminkan kasih Kristus, kasih yang harus terus kita pancarkan. Kristus telah menyatakan kasihnya kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba tanya saudara, kepada diri kita sendiri tanya, emang kita siapa? Sampai-sampai dia mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan sehingga kita layak untuk menerima, sehingga Tuhan mau mengorbankan nyawanya? Saya rasa tidak ada yang terlampau indah
di mata Tuhan yang sudah kita berikan? Saya rasa tidak ada. Saya rasa banyak kan perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang kita lakukan. Tetapi karena kasih Kristus, Dia mau berkorban, merelakan nyawanya untuk disalib, merelakan nyawanya untuk disiksa, hanya untuk kita. Dan secara tidak langsung, secara langsung, Ia sedang mewujudkan kasih. Dan begitu juga saudara, kita harus tetap melakukannya. Jadi berbuat baik itu siapa dia? Jangan pandang siapa dia, tetaplah berbuat baik. Jadi jangan, wah sepertinya dia orangnya orang yang memiliki, jadi saya tergerak untuk berbuat baik. Ketika kita melihat ada orang yang miskin, yang kotor mungkin, apakah kita tetap berbuat baik? Sekali lagi, jangan pandang siapa dia, tetapi teruslah melakukan yang kebaikan, teruslah melakukan perbuatan baik itu. Karena seperti itu juga Yesus memandang kita yang ada di muka bumi. Tuhan tidak memandang siapa kita, tetapi Dia tetap mewujudkan kasih, karena Dia adalah kasih. Amin. Kita menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan yang kita sembah. Saya rasa kita sama-sama mengetahui bahwa Alkitab kita mengajarkan, hendaklah kamu mendoakan orang yang berbuat curang atau orang yang jahat kepada kita. Ketika kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Saya rasa pengajaran itu hanya ada di dalam kekristenan sebenarnya. Itu Tuhan kita yang secara langsung melalui firman-Nya yang mengajarkan kita supaya kita tetap setia berbuat baik. Sehingga secara tidak langsung kita sedang menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah. Dan untuk mewujudkan itu tentu ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu melakukan apa yang sudah Yesus mau dalam setiap kehidupan kita. Baik, saudara, kita percaya bahwa apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini itu menginspirasi kita, menegur kita. Tetapi saya mau berpesan kepada saudara semua yang ada di tempat ini, yuk jangan hanya sekedar mendengar, jangan hanya sekedar mengetahui. Yuk mulai kita praktekkan setelah kita keluar dari tempat ini. Dan mungkin nanti kan ada lanjut latihan tuh, latihan Natal. Dan kita praktekkan itu. Siapa tahu ada orang yang berbuat iseng kepada kita yang mungkin disenggolnya gitu kan, senggol gitu ya. Terus kita, apakah kita tetap mau mewujudkan kasih gitu ya? Atau gitu. Kan gak gitu saudara. Ya. Tentu ada banyak. Perjalanan hidup ini ada banyak yang perlu kita lakukan untuk mencerminkan Kristus. Dan itu sangat-sangat sederhana. Jadi saudara nggak harus berekspektasi untuk menjadi terang untuk seluruh dunia. Nggak usah dulu. Itu tidak salah, tidak. Tapi coba kita mulai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu akan ada tantangan-tantangan setelah ini, saya percaya. Setelah ini akan ada tantangan-tantangan. Atau nanti saya akan coba mengganggu saudara, saya senggol saudara. Terus saudara apa responnya, gitu ya? Nanti saya coba senggol siap duri untuk senggol gitu ya. Apakah respon dia? Apakah dia tetap mencerminkan Kristus di dalam dirinya? Itu ada banyak. Ini kan ada planningnya. Jadi kan nggak tahu nanti di luar sana ada orang yang berniat jahat yang tanpa sepengetahuan kita. Kalau ada planningnya kayak gini kan bisa aja kayak siap duri senyum-senyum gitu ya. Tapi kalau saya tidak mengasih tahu atau memberitahu rencana saya, ya mungkin aja. Gitu. Oke, saudara. Oke, baik. Saya tutup ya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Saya percaya saudara, Tuhan juga rindu untuk terang itu dipancarkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu tugas kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan juga rindu untuk terang itu dinyatakan sekali lagi kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Pekerjaan saudara, pekerjaan kita, aktivitas kita kan tidak selalu bertemu dengan orang Kristen, betul? Pasti ada orang yang non-Kristen yang mungkin kita ajak untuk ngobrol, berkomunikasi. Yuk, saya berpesan, kita tunjukkan kasih Kristus yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
sekarang. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi setiap hati kami ya Tuhan, penuhi hatiku sekarang. Renungkan setiap lirik ini. Fokuskan setiap hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sampaikan komitmenmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan. Amin. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Amin. Ini setiap komitmen kami Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu untuk mendoakan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi katakan dengan iman, sampaikan komitmenmu. Jadikan aku Tuhan. Agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi katakan kerinduan kita sama-sama dengan agar semua suku bangsa datang menyembah. Beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan setiap kami menjadi berkat. Jadikan kami hidup yang selalu setia di dalam memancarkan terang-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak menghiraukan tantangan apa yang akan kami hadapi ke depan, tetapi hati dan pikiran kami tetap berfokus kepada Tuhan, sehingga apapun komentar orang lain, apapun tanggapan orang lain, kami tetap memilih untuk setia
memancarkan terang Kristus. Terima kasih Bapak. Jadikan kami pelaku firman. Jangan jadikan kami hanya sekedar mengetahui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.